Anda kembali menyaksikan Sapa Jember, dan bagi Anda yang baru bergabung, saat ini kami tengah membahas kelas inspirasi Jember yang sangat menarik bersama Mbak Ajeng. Masih semangat ya Mbak ya? Harus semangat karena kita menulari tetap kepada adik-adik tentunya. Mbak Ajeng, kita membahas bagaimana tentunya kegiatan ini perlu support, perlu dana, entah akomodasi, apapun hal yang kita perlukan di hari H, di hari inspirasi. Selama ini bagaimana untuk hal tersebut? Jadi karena tadi lagi kita balik lagi tanpa biaya, kita nggak ada dilarang untuk meminta ke pihak sponsor seperti itu. Jadi pure dana yang kita dapatkan dari penjualan merch. Jadi kita juga menjual merch setiap tahunnya yang bisa dibeli lewat Instagram kita di Kelas Inspirasi Jember. Kemudian yang kedua dari iuran relawan. Dan iuran itu pun juga untuk keperluan hari inspirasi, seperti kita membuat headpiece, membuat pohon cita-cita, itu kan kita perlu banner, perlu biaya untuk beli stiker seperti itu. Jadi murni semua dari iuran mereka yang terlibat dalam kegiatan ini ya, kelas inspirasi. Jadi selama ini tidak ada peran swasta, bahkan pemerintah sekalipun mungkin tidak diperkenankan bahkan. Iya, karena balik lagi di 7 sikap dasar tadi kita ada sikap bebas kepentingan. Jadi tidak ada campur tangan pihak luar, kemudian ada tanpa biaya itu tadi. Jadi tidak ada sponsor. Baik. Dan kelas inspirasi ini tentu membawa kesan dan cerita sendiri bagi mereka yang ikut hadir gitu ya. Bagi Mbak Ajeng sendiri, apa cerita paling menarik selama hadir dan mengikuti kelas inspirasi? Tentunya kelas inspirasi selama saya mengikuti kelas setiap tahunnya pasti ada cerita. Cuma bagi saya sendiri mungkin yang berkesan di kelas inspirasi Jember 6 karena mungkin itu pertama kali saya terjun dan kebetulan juga medannya cukup menantang, yaitu di Sumber Baru. Ya, jadi jalannya masih pada saat itu ya, kita saat itu masih penuh dengan bebatuan. Jadi setiap kita survei pasti ada cerita yang entah itu bannya bocor, entah itu besoknya motornya masuk bengkel, kemudian ada beberapa relawan yang jatuh juga, sempat terjadi insiden. Jadi tapi semua itu terbayarkan ketika kita sudah di hari inspirasi bertemu dengan adik-adiknya dan melihat betapa semangatnya mereka dengan kegiatan kita. Jadi langsung terobati rasa lelahnya begitu ya. Ada cerita menarik di tiap anggota yang ikut, mulai dari perjalanan, kemudian proses mengajarnya begitu ya Mbak ya. Tantangan terbesarnya selama ini Mbak yang mungkin masih teringat-ingat begitu? Kalau sejauh ini memang alhamdulillahnya terkait perizinan semua dimudahkan. Hanya saja memang yang paling sulit terkait akomodasi. Jadi untuk bagaimana kita membawa relawan-relawan dari luar kota ini ke lokasi sekolahnya, ke zona inspirasi kita. Jadi mungkin sebagian besar dari problem kita ada di akomodasi itu. Jadi sejauh ini kita ya mau nggak mau para panitia lokal ini harus mondar-mandir, nyetir stasiun ke sekolah, stasiun ke sekolah seperti itu, atau nggak ke terminal seperti itu. Baik, jadi relawan ini tidak hanya berasal dari daerah Jember saja, bahkan luar kota. Paling jauh dari mana Mbak? Sempat dari Malaysia, jadi dia warga negara Indonesia yang bekerja di Malaysia, kemudian ikut ke Jember untuk memberikan inspirasi. Juga ada dari Bogor pernah, dari Kalimantan juga pernah ada. Baik, untuk variasi profesinya apa saja selama ini? Macam-macam ya, jadi setiap tahun tuh pasti ada aja profesi yang berbeda-beda. Seperti mungkin profesi yang kurang lazim kayak animator yang nggak terlalu banyak tahu adik-adik ya, ketaunya mereka cuma kartun. Tahu kartunnya ya Mbak? Nah, tahu kartun, tahu cara menggambar, tapi tidak tahu kalau ada nih yang di balik layarnya. Nah, seperti itu. Terus kemudian kita ada arsitek juga. Terus dari perpajakan juga pernah ada, bea cukai. Banyak sih sebenarnya variasinya. Jadi nggak hanya di profesi yang ada sehari-hari aja sih. Baik. Untuk target sasarannya anak didik ini dari kelas berapa sampai kelas berapa? Semua dari kelas 1 sampai kelas 6. Jadi modelnya dikumpulin jadi di satu tempat begitu? Oh, kita fokus ke satu kelas. Jadi dari satu sekolah itu ada biasanya 9 sampai 7 sampai 9 relawan pengajar. Nantinya akan masuk ke satu kelas. Baik. Karena kan metode pembelajaran di adik-adik pun juga berbeda. Antara kelas 1 sampai kelas 3, 4, 5, 6 tuh pasti beda. Iya. Jadi kalau untuk adik-adik mungkin titik beratnya lebih banyak bermain. Kalau 4, 5, 6 mungkin masih lebih bisa materi ya. Iya.
Gitu. Jadi harus menyesuaikan juga nih relawan harus tahu kelas berapa yang akan dimasuki begitu ya. Betul. Dan Mbak Ajeng untuk tahun ini bagaimana persiapan hari inspirasinya? Oke, jadi kalau untuk tahun ini sekarang kita sudah ada di proses penjaringan. Jadi kita sedang ada open recruitment untuk relawan pengajar sama relawan dokumentator, yang dimana itu untuk formulir ada di Instagram kita di Kelas Inspirasi Jember. Nanti bisa klik di bio kita, di situ ada formulirnya. Dan terakhir di tanggal 20 Juni 20 2024. Juni untuk rekrutmen relawannya, Pengajar dan dokumentator. baik. Dan kemudian untuk pelaksanaannya Di 27 Juli. 27 Juli, baik. Dan Mbak Ajeng harapannya nih untuk kelas inspirasi khususnya di Jember ke depan? Harapannya kegiatan ini terus berlangsung dan teman-teman yang mungkin masih kuliah, masih bisa untuk tetap semangat melanjutkan kegiatan kami, karena kan tidak bisa dipungkiri relawan-relawan yang sudah cukup lama sudah mulai punya kesibukan yang harus ada regenerasi ya Mbak. betul sekali. Jadi udah mulai banyak yang berkeluarga, sudah punya pekerjaan yang dan kesibukan masing-masing. Jadi harapannya sih kelas inspirasi Jember ini nggak stuck di 10, tapi bisa 11, mungkin kita bisa merayakan 2 dekade, 3 dekade sampai seterusnya. Baik, semoga tercapai semua mimpi dan juga angan-angan kita yang baik ini ya Mbak ya. Mbak Ajeng terima kasih sudah hadir dan memberikan informasi. Mudah-mudahan kelas inspirasi terus berkelanjutan dan sukses selalu. Gitu. Dan itu tadi saudara perbincangan kami bersama dengan Mbak Ardia Ajeng, relawan dari kelas Inspirasi Jember. Mudah-mudahan membawa manfaat bagi kita semua. Karena berbicara soal pendidikan, kita membahas soal relawan, mengapa mereka tidak dibayar, bukan karena tidak bernilai, tetapi tidak ternilai. Dan itu tadi Sapa Jember episode berikutnya, kita tunggu. Dan saya Pia Medana pamit undur diri, sampai jumpa.